Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dari kelas 2D PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita berikan, yaitu bidang miring. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian bidang miring. Kedua adalah prinsip bidang miring. Yang ketiga adalah keuntungan, kelemahan bidang miring. Keempat, penerapan bidang miring itu sendiri. Pertama, pengertian bidang miring. Bidang miring merupakan suatu alat atau bidang dengan permukaan miring. Salah satu jenis bidang miring adalah tangga. Tangga merupakan pesawat sederhana jenis bidang miring yang digunakan untuk memudahkan mencapai tempat yang tinggi. Dengan menggunakan bidang miring, kita dapat memperkecil gaya yang diperlukan dan dapat menghemat tenaga kita. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah prinsip bidang miring. Semakin kecil sudut kemiringan bidang miring, semakin besar atau semakin kecil gaya yang harus kita lakukan. Prinsip bidang miring juga dapat kamu temukan pada beberapa perkakas, contohnya kampak, pisau, pahat, obeng, skrup, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu adalah keuntungan, kelemahan, dan keuntungan mekanik dari bidang miring. Keuntungan bidang miring. Dengan menggunakan bidang miring ada beberapa kemudahan, diantaranya beban yang dipindahkan menjadi lebih mudah. Jalanan yang berkelok di perbukitan merupakan konsep dari bidang miring. Dengan jalan yang berbelok kelok, maka kita akan lebih mudah untuk menaiki jalan tersebut. Yang selanjutnya adalah kerugian bidang miring. Bidang miring memiliki beberapa kerugian, seperti misalnya dari perbukitan yang berkelok-kelok dengan jalan seperti itu, tentunya akan lebih lama untuk jarak yang akan kita tempuh. Bidang miring adalah alat yang dapat mempermudah kerja. Bidang miring bisa digunakan untuk memindahkan barang dari lantai ke truk atau peti. Seperti inilah rumus keuntungan mekanik dari bidang miring. Baik, yang terakhir adalah penerapan dari bidang miring tersebut. Prinsip bidang miring ternyata banyak diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya pada pembuatan tangga yang bertingkat atau berkelok-kelok, pembuatan jalan yang berliku-liku di daerah pegunungan, menggunakan papan miring pada saat kita menaiki atau menurunkan barang yang berat dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, bidang miring dapat ditinjau dalam hal berikut: tangga naik suatu bangunan, jalan di pegunungan, kulir skrup sengaja dibuat menyerupai tangga melingkar, dongkrak yang juga merupakan contoh bidang miring untuk menaikkan drum ke atas. Macam-macam bidang miring. Yang pertama yaitu adalah papan miring, biasanya untuk mengangkut barang. Yang kedua adalah tangga, yang biasa kita gunakan untuk menaiki tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, jalanan yang berkelok-kelok dan menanjak adalah merupakan contoh prinsip bidang miring. Yang keempat adalah baji. Baji di sini adalah kedua belah yang runcing dan mendut seperti paku, kampak, dan pisau. Lalu ada dongkrak. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih untuk menyaksikannya.